Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam mengumpulkan kita di tempat-tempat seperti ini, di tempat seperti ini. Sebutkan nama Allah, sebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Selawat serta salam dapat kita curahkan kepada junjungan yang agung, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW wa Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Baik, kita langsung saja masuk kepada tema. Dengan tema bagaimana keadaan sang Nabi. Nah, bagaimana keadaan sang Nabi? Dalam hal apa? Dalam hal bentuk tubuhnya, ataupun wajahnya, ataupun dalam bentuk akhlaknya. Bagaimana keadaan sang Nabi Muhammad SAW? Jika seandainya kita tidak mengetahui bagaimana keadaan sang Nabi, bagaimana keadaan panutan kita, kekasih kita, tauladan kita, bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dikatakan di dalam suatu riwayat, al-mahabbatu thamaratul ma'rifah, cinta itu buah daripada pengenalan. Jika seandainya kita nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad, hanya sebatas tahu namanya saja, banyak seseorang yang hanya sebatas tahu namanya saja, cuma untuk kedepannya lagi tidak mengetahui. Bahkan saking malunya, tidak seharusnya seorang muslim ini bisa sampai seperti ini. Ketika ditanya tentang ataupun istrinya Nabi Muhammad, ataupun anaknya Nabi Muhammad, mereka tidak mengetahui. Dia mengaku orang Islam, hatta bahkan sampai nama ayah dan ibunya sampai bingung nih. Dasar seperti itu. Jika saat ini kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian mesti kenal siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahkan oleh para istri-istri, oleh anak-anak Nabi Muhammad, apa saja yang dilakukan di zaman sekarang, apalagi khususnya untuk kaum akhwat. Sudah jauh mereka keluar daripada jalurnya yang semestinya ia mengikuti anak daripada Nabi Muhammad, akan tetapi yang diikuti tidak mengetahui siapa yang mereka ikuti. Mereka lebih fokus pada sesuatu yang melalaikan mereka. Mereka lebih fokus kepada sesuatu hal yang membuat kemurkaan Allah datang kepada mereka. Mereka tidak mengkasihani diri mereka. Mereka tidak mengkasihani keluarga mereka. Untuk diri mereka saja mereka tidak mengkasihaninya. Lalu bagaimana mereka bisa mengkasihani saudara mereka, yang mereka, hatta Nabi Muhammad SAW? Itu seandainya dianya aja nggak dikasihani, bagaimana dia bisa mengkasihani yang lainnya? Sangat disayangkan. Seharusnya untuk kaum akhwat ataupun kaum wanita, itu yang semestinya mereka ikut adalah Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, di mana dikatakan siapa yang membuat Sayyidah Fatimah itu senang, bahagia, maka aku senang kepadanya, dan siapa membuat ia murka, maka aku pun murka kepadanya. Dan sebaik-baik panutan untuk kalian kaum akhwat adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Kata sampai itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah itu yaitu adalah pemimpin daripada kaum wanita. Nanti akan tiba masanya di padang mahsyar, yang dimana nanti setelah itu melewati jembatan Sirat, yang dimana di situ rombongannya Sayyidatina Fatimah akan melewati Sirat, lalu yang lainnya diminta untuk menundukkan kepalanya. Saking agungnya kedudukan Sayyidatina Fatimah, hatta sampai
yang mengikutinya mendapatkan kemuliaan tersebut. Bagaimana keadaan Sayyidatina Fatimah Zahra? Bagaimana keadaan Sayyidatina Fatimah? Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana keseharian Sayyidatina Fatimah? Yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah adalah beliau selalu bertakwa kepada Allah di mana pun berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dimanapun berada, Sayyidatina Fatimah selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala dalam perkara apapun. Hatta sampai dikisahkan bahwasanya saking bertakwanya kepada Allah dan dalam kepatuhan kepada seorang zauji ataupun suami, sampai-sampai waktu itu keluarganya dilanda oleh krisis ekonomi. Sampai saat itu Sayyidatina Fatimah Zahra belum makan sampai kapan? Sampai 3 hari Sayyidatina Fatimah belum makan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Bahkan kalau misalnya kita mau telusuri lebih dalam lagi, bagaimana kisah suka dukanya Sayyidah Khadijah dalam hal membesarkan Sayyidatina Fatimah. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat itu mereka itu orang-orang mulia, sampai-sampai anaknya pun menjadi mulia. Sayyidah Khadijah pernah ketika itu Nabi Muhammad itu pulang dakwah, masuk ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu disambut oleh Sayyidah Khadijah. Lalu seketika itu Sayyidah Khadijah pun melanjutkan untuk menyusui Sayyidah Fatimah. Lalu ketika itu Nabi Muhammad pun melihat bahwasanya yang keluar daripada tempat saluran susunya Sayyidah Khadijah adalah bukan susu, bukan ASI, tapi adalah darah. Saking belum makan, saking belum minum. Coba kita lihat sudah berapa lama Sayyidah Khadijah menahan lapar dan minum, sampai-sampai ketika menyusui yang keluar adalah bukan susu tapi darah. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad baru pulang dakwah, lagi capek-capeknya. Inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW, perjuangan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Mereka wal qawm la yasjudusuhum la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka adalah seseorang yang apabila lakukan kebaikan kepada kalian, tapi mereka enggak membalaskan apapun, jazaan, hatta sampai ucapan terima kasih saja, wala syukura, tidak mengetahui, tidak menginginkannya. Mereka adalah kaum firqah yamshi, berjalan di bawah naungan Tuhannya. Maka sudah sepatutnya kita mengikuti mereka dalam hal perkara apapun. Dalam hal perkara apapun dikatakan bakhat man habbakum, beruntung siapa yang mencintai mereka. Yazfar bima qad tamanna, dia akan mendapatkan atas apa yang telah ia cita-citakan.
Bahkan sampai-sampai Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi melihat betapa susahnya perjuangan Nabi Muhammad untuk perjuangan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, para sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai belum mengatakan dalam qasidahnya, "Akad min syiddati syuagi fuadi yadir." Hampir saja hatiku terbang disebabkan kerinduanku kepadanya. Ilal habibi alladhi sakan fil damir mata mata ya zana al-maula lana bil masir. Habib Ali mengatakan, kapan Allah mengizinkan kau untuk jumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Keinginan terbesar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi, ataupun keinginan mereka para awliya yang lainnya, yang paling diinginkan itu hanya satu, yaitu jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Fa innal liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Sungguh obat daripada penyakit kami adalah fa innal liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Berjumpa kami dengan kekasih kami. Dawa'uhu, itu adalah obatnya. Seperti itulah keadaan mereka. Mungkin di sini bisa kami sampaikan. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Wal afu minkum.